ketika kita beribadah itu biarlah ibadah itu urusan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas orang lain itu biarlah Tuhan yang menilai, bukan kita. Karena Allah lebih tahu kualitasnya ibadah seseorang. Ada juga mungkin Ustadz dia pergi tarawih karena cari amplop misalnya. Dia mau tarawih karena mau cari takjil, atau dia mau tarawih karena mau ketemu seseorang, atau dia mau tarawih memang dia mau lihat alim. Nah, ini juga berbahaya. Nah, jadi hati-hati sekali kita beribadah. Kita ini ibadah memang untuk Allah atau karena ria gitu. Itu juga kita perlu hati-hati. Jadi betul-betul apakah nanti berpahala atau tidak, berdosa atau tidak, itu betul-betul Allah yang tahu kualitasnya kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali di channel di YouTube BKM News. Satu informasi 4 media bisa dibaca, bisa dengar, dan yang pasti bisa ditonton. Kembali bersama saya Irwan Lupus pada obrolan Ramadan. Nah, kali ini sebelum saya melanjutkan obrolan ini, saya mengajak Anda untuk subscribe channel ini, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaik dan terbaru di channel kami. Nah, pemirsa, kali ini di studio saya telah kehadiran tamu yang cantik-cantik semua ustazahnya, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan buat kita. Saya langsung perkenalkan, beliau adalah Aminah SPD MPD dengan judul nanti materinya menyelami makna keberkahan puasa. Nah, selama ini Ibu Ustazah Aminah ini di samping juga aktif di bidang dakwah, kajian, juga salah satu tenaga pengajar ya, akademisi di UI Alauddin, juga di beberapa kampus ya di seluruh Indonesia. Ya, baik. Itu oke lah, saya langsung perkenalkan beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sepertinya ada sedikit gangguan kesehatan. Mohon maaf. Ada perlu. Agak flu. Baik pemirsa, untuk supaya kita tidak terlalu berlama-lama, saya langsung persilakan Ibu Aminah menyelami makna keberkahan puasa. Tafadhal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan ya untuk bertawajud di sini, Ustaz. Ya, betul. Ya, luar biasa sekali untuk baligu ani walau ayah. Ya. Dan kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabiullah yang memberikan kita petunjuk akan indahnya Islam, rahmatan lil alamin. Ya, hari ini saya diamanahkan oleh Berita Kota Makassar, khususnya Ustadz Irwan Lupus, untuk bagaimana menyelami berkah puasa di bulan Ramadan. Ya, berbicara tentang berkah secara etimologi atau secara bahasa, berkah ini dari kalau dari bahasa Arab ya, itu dari kata barokah dari Kamus Al-Munawwir, artinya itu kenikmatan. Ya, itu arti kata barokah. Yang kedua, makna barokah ini dari kata tabaruk ya, atau mubarak. Itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya karunia Allah yang diberikan kepada umat manusia untuk ditebarkan manfaatnya kepada manusia yang lain. Seperti itu. Jadi itu singkatnya makna berkah, yakni kenikmatan dan karunia dari Allah yang banyak manfaatnya. Nah, sebentar kita akan membahas tentang makna berkah dulu sebelum masuk ke berkah puasa. Berbicara tentang berkah itu Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'atnahum bima kanu yaksibun. Walau an ahlal qura, ya seandainya penduduk negeri ini tahu, ya amanu wattaqau, dan mereka itu beriman serta bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jadi seandainya mereka tahu, itu Allah membuka pintu berkahnya di langit dan di bumi. Nah, pintu berkah ini banyak memaknanya seperti ini ya. Pintu berkah itu bermakna kenikmatan yang ada di muka bumi ini, atau ada juga memaknai itu barokatin itu sebagai ayat-ayat Tuhan
Nah, di ayat lain dikatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa anfusihim wa fi anfusihim. Jadi ayat-ayat Tuhan atau tanda-tanda kebesaran Allah ya, jadi ayat-ayat itu bukan hanya yang tertulis dalam nas Al-Quran, tetapi ayat-ayat itu bermakna tanda-tanda kebesaran Allah. Itu ada di afaqi, di alam semesta, alam makro, dan fi anfusihim, di diri kita ini ada kebesaran atau tanda-tanda kekuasaan Allah atau alam mikro. Nah, berbicara tentang berkah, Allah melanjutkan, walakin kadzabu, tetapi ada orang-orang yang mengingkari nikmat Allah ini. Ya, ada kufur nikmat istilahnya saja. Kufur itu, kafir itu bukan berarti tidak harus yang mengingkari ajaran agama, tapi ada juga kafir atau kufur nikmat. Siapa itu? Ya, orang-orang yang tidak mensyukuri, ya, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika mereka kufur nikmat, apa yang Allah katakan? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, jadi Allah mengambil nikmat-nikmat itu disebabkan oleh apa? Karena mereka tidak lagi bersyukur dari apa yang mereka lakukan itu. Apa tanda-tanda kita mensyukur nikmat Allah itu? Atau apa tanda-tanda keberkahan? Contoh keberkahan adalah seperti ini. Misalnya ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz, ya, terkadang kita ini kufur nikmat. Kufur nikmat dalam artian apa? Kita selalu melihat kenikmatan yang ada di orang lain. Ya, si A punya mobil, si B sudah punya 2 rumah, si C ternyata naik pangkat dan sebagainya. Kita lupa bahwa terkadang nikmat Allah itu ada pada panca inderanya kita itu. Ada mata. Ya, mata itu kenikmatannya di mana? Ya, di penglihatannya. Seperti itu. Ya, dikatakan surah Al-Mulk ayat 23, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ya, katakanlah Allah telah menciptakan ya diriku. Ya, menciptakan juga apa? As-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idah, dan hati. Tetapi qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit orang-orang yang bersyukur dengan itu. Contoh nikmat penglihatan, Ustaz. Ya, ada orang itu harus pakai kacamata baru bisa melihat. Ada orang harus pakai alat pendengaran ya baru bisa mendengar. Ya, ada juga yang hatinya sudah buta. Hatinya sudah mati karena kenapa dia tidak peka lagi dengan kehidupan orang lain atau tidak peka akan kehidupan sosial. Maka dari itu ketika berbicara tentang berkah puasa, salah satunya adalah bagaimana kita tidak hanya menjalani puasa itu untuk menahan lapar dan dahaga saja, tetapi ada berkah yang kita mau cari. Nah, berbicara tentang puasa ini sebenarnya bukan hanya ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad pun sudah ada ya beberapa nabi yang menjalankan puasa ini. Di antaranya itu misalnya ya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini menjalankan puasa sebagai menteri ekonomi waktu itu. Kenapa Nabi Yusuf ini berpuasa? Karena dia mau merasakan, oh kayak gini ya rasanya jadi orang fakir. Oh kayak gini ya miskinnya orang fakir. Kalau kelaparan kayak gini rasanya. Selanjutnya ada juga Nabi Yunus. Nabi Yunus itu berpuasa pada saat beliau ditelan oleh ikan hiu. Ya, di situ beliau banyak beristighfar, ya, dan berpuasa di dalam perut ikan hiu itu. Ada pula Nabi Ayub. Nabi Ayub berpuasa di saat beliau sakit. Ya. Di nabi yang lain juga ada Nabi Musa. Nabi Musa waktu itu berpuasa 40 hari 40 malam sebelum menerima wahyu di Bukit Tursina. Ya. Kenapa beliau disebut kalamullah? Karena beliau bisa bercakap dengan Allah SWT. Nah, sebelum bertemu dengan Allah, beliau itu berpuasa dulu. Ada juga Nabi Daud. Kayaknya kalau puasa Nabi Daud ada yang sudah banyak orang mengamalkan ini. Sehari puasa, besoknya tidak, dan seterusnya. Itu puasa Nabi Daud. Jadi sudah banyak sekali para nabi yang sudah menjalankan puasa ini. Hanya saja karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad, maka kalau kita berbicara tentang puasa, pastinya secara normatif, kita kembali pada surah Al-Baqarah ayat 183. Bahwa memang kutiba alaikumusiyam, kita semua ini diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kenapa kita harus berpuasa? Makna purifikatifnya, ya, purifikatif itu penyucian dirinya adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Kalau kita sandingkan dengan ayat yang sebelumnya tadi, yang surah Al-A'raf ayat 96,
Ya, ketika Allah mau memanggil kita, ya, seandainya seluruh orang di muka bumi ini beriman dan bertakwa, Allah akan buka barokatin minas sama'i wal ard. Allah berikan semua nikmat-nikmat itu, tetapi Allah ternyata merasa didustai begitu. Oh, ternyata tidak semua hambaku mensyukuri itu semuanya. Nah, makanya puasa ini adalah fakultas belajar kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Selanjutnya dari segi preventif, pencegahan, ya. Puasa itu tugasnya fungsinya adalah salah satunya itu as-shawmu junnatun. Itu puasa itu adalah benteng, ya, benteng untuk membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ya kan, kalau berbicara takwa itu berbicara tentang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi bagaimana kita menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau sudah seperti itu baru kita bertakwa. Itu makna preventifnya. Jadi berpuasa itu sebenarnya kalau kita misalnya mau berbuat keburukan, itu ada yang bentengi. Oh, jangan. Mikir-mikir dulu. Jangan. Nah, seperti itu. Ada juga makna preservatif. Preservatif maksudnya menjaga atau melestarikan. Kalau preservation itu bahasa Inggrisnya, preservatif apa yang dijaga? Yaitu sumu tasihu. Berpuasalah maka kamu akan sehat. Dan ternyata Ustaz, dari segi medis, ya, itu puasa itu banyak gunanya. Dari segi medis itu kesehatan. Apa saja diantaranya? Itu bisa mengurangi kolesterol. Iya, yang tadinya mungkin 3 kali sehari, ya, pagi makan coto, siang makan gulai, malam lagi makan apa lagi, ya, akhirnya kolesterol stroke. Nah, dengan berpuasa itu mengurangi kolesterol. Bahkan ada penemuan dikatakan bahwa ternyata ketika kita berpuasa itu sel-sel kognitif kita itu akan tumbuh. Kecerdasan manusia itu akan tumbuh dengan kita berpuasa. Banyak sekali makna puasa. Bahkan kalau kita ke dunia medis itu, kalau kita mau dioperasi, kita disuruh puasa dulu. Artinya apa? Memang betul-betul ini jantung kita, organ tubuh kita ini butuh juga istirahat. Nggak kayak mesin yang 24 jam bekerja terus. Nah, yang tadinya mungkin yang dikerjakan hanya makan minum, maka dengan preservatif tadi itu fungsi puasa adalah menjaga kesehatan kita. Sumu tasihu. Nah, selanjutnya untuk mencapai keberkahan puasa itu ada banyak hal, ya, kenapa kita harus berpuasa. Yang pertama itu adalah makna kepatuhan. Islam itu maknanya adalah Islam, ya, salama yaslimu, itu aslama yaslimu, Islaman artinya tunduk, patuh. Tunduk dan patuh kepada apa? Kepada kehendaknya Allah. Ya. Selama ini kita ikuti maunya kita, mau makan apapun kita bisa. Tetapi dengan mematuhi kehendak Allah, disinilah di bulan Ramadan ini kita diuji untuk patuh. Islam, ya, Islam sebagaimana Islam, patuh sebagaimana Islam minta. Selanjutnya makna dari puasa itu adalah riyadhah. Itu ada latihan-latihan. Ya, ada kita di sini dilatih untuk patuh sama Allah, dilatih untuk berpuasa, dilatih untuk amalan-amalan ibadah. Ya, yang tadinya mungkin tidak pernah baca Al-Quran, lagi rajin membaca Al-Quran. Kita bersedekah, ya, kita berzakat, ya. Kalau di hari lainnya mungkin namanya bukan zakat tapi sedekah. Ini kita dilatih semuanya. Apa gunanya kita dilatih? Nah, ketika nanti selesai bulan Ramadan, riyadhah ini, latihan kecil-kecil ini akan menjadi kebiasaan. Ya. Mungkin Ramadan ini selesai, nanti akan masuk Syawal, ya, dan selanjutnya sampai Muharram dan seterusnya, kita akan terlatih, nggak kaget lagi kalau kita mau puasa karena sudah dilatih dalam 1 bulan itu. Nah, selanjutnya untuk mencapai keberkahan, bulan puasa juga itu ada makna pengorbanan. Apa yang kita korbankan? Ya, selama ini mungkin kita merasa bahwa kita punya banyak hak, ya, hak-hak kita sebagai manusia yang semua terpenuhi. Mau makan bisa, mau minum bisa, harta benda kita juga kita bisa miliki, mungkin dari gaji kita, dari nafkah suami mungkin, ya. Nah, dengan pengorbanan apa yang dimaksud? Yang tadinya kita bisa makan sepotong satu bungkus roti, itu kita bisa berbagi gitu. Kita korbankan untuk orang lain. Ya, kita bagi sama orang-orang fakir misalnya begitu. Kita korbankan harta kita yang tadi mungkin kita bisa beli apa, ya, beli baju baru, kita kasih sedekah ke orang yang lebih membutuhkan. Itu makna pengorbanan. Ada juga makna puasa, yakni jihadun nafs. Ya.
Jihad itu selama ini kita pahami mungkin jihad itu ketika kita maju dari medan perang ya, menuntut ilmu sebenarnya juga jihad. Ternyata puasa juga jihad. Jihadun nafs itu jihad yang paling besar ya. Nabi Muhammad mengatakan jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu. Itu jihad yang paling susah, melawan diri sendiri nih loh. yang dalam diri kayak enak sekali siang-siang ini makan coto dan minum es buah ya, siang bolong lagi. Terus itu es buah sudah ada di samping kita. Nah, jihadnya apa kita? Ini nafsu ibaratnya ular kobra gitu. Bukan nafsu mau dihilangkan ya, kalau nafsu dihilangkan jadi kita jadi malaikat, bukan lagi manusia. Nah, kenapa kita manusia? Karena kita punya nafsu. Nafsu makan minum itu kita perlu. Nafsu reproduksi juga kita perlu. Ya. Tapi apa yang kita jihad nafsi di sini? Jihadun nafsi di sini adalah kita kekang ini. Ibarat ular kobra yang sangat ganas ya, mau makan ini, minum ini, melakukan itu, tidak ada kontrol. Nah, di bulan puasa ini jihadun nafsnya adalah kita mengontrol nafsu kita ini supaya tidak terlalu buas, dijinakkan. Sabar ki sedikit, sebentar pi lagi Allah Akbar ini buka puasa. Ya, sabar ki sedikit, ada yang lebih membutuhkan ya. Mungkin waktu kita sangat sempit sekali untuk bekerja, tapi kita perlu juga luangkan waktu untuk beribadah, untuk membantu sesama. Misalnya kalau di perumahan Ustaz, alhamdulillah di majelis taklim kami itu setiap hari itu ada menyediakan buka puasa. Jadi warga menyumbangkan takjilnya, kami ibu-ibu di perumahan itu berbagi, membagikan untuk warga yang mau buka puasa. Nah, itu adalah jihad melawan nafsu. Mungkin enak ya tinggal di rumah main HP atau nonton. Ini kita berjihad. Saya harus keluar dari rumah ini. Saya harus bantu masyarakat. Saya harus simpan uang saya ini bukan untuk beli yang mewah-mewah. Saya bantu untuk anak yatim piatu. Insya Allah misalnya malam Nazul Quran Ustadz biasanya ya kita bagus untuk pergi ke menyantuni anak yatim piatu dan fakir miskin sambil berzikir dan bertadarus bersama. Itu Masya Allah sekali berkahnya Ustadz. Nah, selanjutnya makna puasa untuk mencapai berkah adalah iktibar. Ya, bagaimana kita introspeksi diri seperti itu. Kita ini seperti apa sih? Kualitas diri kita ini apa? Ternyata dalam bulan puasa ini kita sadari Ustadz ya. Biasa kalau buka puasa itu ada semua di atas meja itu makanan. Ada ikan, ayam, pokoknya wah luar biasa semua. Mulai dari takjil ya, es buah. Tapi ternyata apa yang kita bisa minum itu hanya sedikit. Tidak mampu kita mau makan semua itu. Maknanya apa? Ya, artinya dunia ini seperti ini, seperti buka puasa ini. Kita nggak bisa ambil semuanya. Nggak bisa kita jadikan bekal untuk kita bawa semua ke akhirat. Kita hanya butuh sedikit saja untuk menyambung hidup. Minimal kita sudah buka puasa, kita nggak bisa habiskan semua itu karena itulah dunia. Dunia kita nggak bisa rakus sama dunia karena kita nggak kuat. Kita nggak akan bisa bawa semua itu ke akhirat nanti. Jadi kita bawa bekal secukupnya. Bekal apa saja itu tadi keberkahan. Ya, kita misalnya mencari rezeki, mencari uang di luar sana. Ada orang gajinya luar biasa ya ratusan juta Ustadz, tapi sering sakit misalnya, atau misalnya keluarganya sering berantakan, bertengkar dan sebagainya. Nah, ini perlu mungkin muhasabah. Mungkin ada harta di situ yang perlu kita keluarkan untuk hak orang lain seperti itu. Nah, dengan iktibar itu kita bisa tahu bahwa ternyata kita ini makhluk yang sangat lemah. Ya, kita ini hamba yang lemah. Nah, kita nggak makan nasi saja sekian jam, itu kita sudah tepar. Ya, kita sudah kolaps gitu. Nah, bagaimana dengan fakir miskin yang ya syukur kalau dia bisa makan hari ini. Besok bisa jadi dia tidak bisa makan. Artinya apa? Memang ada banyak hal yang pelajaran-pelajaran puasa yang kita perlu petik ya, sehingga kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Nah, tadi ada dari segmen spiritual yang kita sudah bahas, bahwa ternyata dalam puasa itu Allah mengatakan dalam hadits qudsi, puasa itu untukku dan aku yang akan menilainya. Jadi kualitas puasanya kita itu hanya Allah yang tahu. Itu ibadah rahasia kita dengan Tuhan. Nah, ketika berpuasa juga itu ada juga yang mengatakan bahwa itu saat kita untuk mendekatkan diri kita sama Tuhan. Karena kenapa? Ada orang yang gak mau dekat sama Tuhannya. Dia menganggap bahwa kedekatan diri dengan Tuhannya itu adalah
sebuah kerugian begitu. Ngapain sih saya sholat, ngapain sih saya ibadah, ngapain saya diatur dengan agama, saya mau bebas ini, saya nggak mau pakai jilbab dan sebagainya. Jadi dia menganggap bahwa aturan-aturan agama atau kedekatan dengan Tuhan itu sebuah siksaan. Padahal kalau kita cermati lebih lanjut, ketika kita dalami lebih lanjut keilmuan ya, semua ajaran agama itu sangat indah. Allah tadi kan mengatakan Allah memberikan kenikmatan di muka bumi ini untuk siapa coba kalau bukan manusia. Nah, artinya apa? Kita saja yang kurang bersyukur. Banyak manfaat yang kita bisa peroleh dari Allah yang Allah berikan. Itu dari segi spiritual, dari segi kesehatan kita sudah bahas tadi. Nah, ternyata puasa juga itu sangat bermanfaat dari segi sosial. Kenapa? Dari segi sosial ini kita dilatih untuk bagaimana beribadah secara horizontal atau ghairamahdah istilahnya. Bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Ternyata kita ini kalau dilepas ini berjubah-jubah kita ya. Kita nggak pakai jubah dosen, kita nggak pakai jubah polisi, kita nggak pakai jubah tentara. Bapak Ustadz mungkin nggak pakai baju ini. Kita setara loh dengan semuanya itu. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata dari segi sosial kita punya tanggung jawab sosial yang kita satu sama lain itu saling mengisi seperti itu. Dan terakhir Ustadz, ternyata puasa itu punya segmen politik Ustadz. Hanya saja ini di luar agama Islamnya itu dalam sebuah sejarah Mahatma Gandhi ya, salah satu tokoh India itu pada saat rezim Inggris itu beliau pernah puasa juga ternyata. Nah, di puasa itu beliau kalau istilahnya sekarang itu mogok makan Ustadz. Tapi ternyata itu mampu menjatuhkan rezim Inggris pada saat itu yang mereka mau embargo semua makanan ya. Dan ternyata ketika makanan pun diembargo, mereka nyaman saja karena mereka sudah terbiasa dengan puasa. Jadi betul-betul itu Ustaz, makna puasa itu, keberkahan puasa itu sangat banyak. Ya kalau kita menyelami dan berprasangka baik tentang ilmu agama ini. Saya kira itu saja Ustaz. Ya. Baik, menarik sekali Ustazah ini menyelami makna keberkahan puasa. Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama tafsir hadis dan balagha yang dari Kairo Mesir yang hidup pada abad ke-15. Beliau pernah menulis dalam tafsirnya, kalimatnya sederhana, bahwa puasa dan tarawih adalah salah satu ibadah yang terbaik dalam Islam, dan dari puasa dan tarawih itulah kita bisa mendapatkan amalan pahala berlipat, rahmat dan keberkahan. Nah, oleh karena itu menarik dari pembahasannya bahwa puasa ini punya berkah yang luar biasa, tarawih juga itu punya keberkahan. Betul. Dan dua-duanya ini merupakan satu paket. Jadi saya menyebut ini paket khusus. Nah, ini menarik. Paket khusus Ramadan. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan pendalaman adalah bagaimana kita bisa mengedukasi warga kita, masyarakat kita, atau para pemirsa Berita Kota Makassar, bagaimana untuk bisa konsisten. Di samping puasa tadi begitu banyak manfaatnya, bahkan sebelum Muhammad pun datang, sudah ada Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Daud. Puasa-puasa itu harus dilakukan sebelumnya. Nah, kita ini pengikut Muhammad tentunya kita dianjurkan untuk selalu puasa, tapi kadang-kadang ada orang puasa tapi tidak mau tarawih. Gimana nih Ustaz untuk bisa menyempurnakan ini? Iya. Berbicara kasustik ini Ustaz ya. Iya, kasustik. Khususnya kalau bisa berbicara tarawih, karena kan materi saya tentang puasa. Iya, betul. Nah, kalau berbicara tarawih sebenarnya itu banyak pendapat ya, dan kita nggak bisa langsung berprasangka buruk sama orang. Ya. Mungkin dia tidak tarawih, ya kalau perempuan kan dia menstruasi misalnya. Ya. Nah, kalau laki-laki Ustaz, mungkin dia lagi sibuk atau mungkin sakit. Ya, apalagi ini kan ibadah sunnah, dia bukan ibadah wajib sebagaimana ibadah puasa. Nah, kalau saya pribadi Ustadz, bagaimana dengan teman-teman kita ya yang mungkin tidak tarawih, itu tadi kita berprasangka baik saja kepada mereka. Kenapa? Karena itu urusan dia dengan Allah, seperti itu. Yang kedua, saya pernah membaca sebuah buku, itu dikatakan begini, ketika kita beribadah itu biarlah ibadah itu urusan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas orang lain itu biarlah Tuhan yang menilai, bukan kita. Karena Allah lebih tahu kualitasnya ibadah seseorang. Ada juga mungkin Ustadz dia pergi tarawih karena cari amplop misalnya. Dia mau tarawih karena mau cari takjil, atau dia mau tarawih karena mau ketemu seseorang, atau dia mau tarawih memang dia mau lihat alim. Nah, ini juga berbahaya. Nah, jadi hati-hati sekali kita beribadah. Kita ini ibadah memang untuk Allah atau karena ria gitu. Itu juga kita perlu hati-hati. Jadi betul-betul
apakah nanti berpahala atau tidak, berdosa atau tidak, itu betul-betul Allah yang tahu kualitasnya kita masing-masing. Ya. Gitu, Ustaz. Baik, tadi ada sebuah diskusi Allah berfirman tadi Ibu baca itu, as-samuli wa ana ajazibihi. Puasa itu kata Allah untukku dan aku yang akan memberikan amalan pahalanya. Ya, betul. Nah, tadi ada salah satu yang perlu dibahas terkait dengan ketaatan. Betul. Bagaimana ini kita bisa mengedukasi masyarakat kita agar dari puasa yang dia lakukan itu tidak hanya sekedar semata-mata dia melaksanakan yang wajib, tapi benar-benar puasanya itu adalah bentuk ketaatannya kepada Allah. Iya. Iya. Jadi kalau berbicara tingkatan ibadah dulu, Ustaz. Nah, kita berbicara ketaatannya. Ya. Tingkatan ibadah itu ada 3, Ustaz. Ya. Ada ibadahnya orang yang kualitasnya kualitas budak. Yang kedua kualitas pedagang. Yang ketiga kualitas pecinta. Betul. Nah, kualitas budak itu bagaimana? Dia itu bagaimana tuh budak? Dipaksa, Pi. Ya, Kalau tidak dipaksa dia tidak akan kerja itu. Ya. Nah, seperti itu budak. Jadi kalau bisa ibadah kita nanti disuruh, ya dipaksa, dimarahi baru kerja, berarti kualitasnya masih kualitas budak. Ya. Ada kualitas kedua, kualitas pedagang. Maksudnya apa ini pedagang? Nanti dia melakukan sesuatu, kalau ada imbalannya, dia tidak mau tuh kasih berapa tahu tanya Ustaz, 5.000, saya ambil saja, tidak bisa itu. Dia pasti bilang mana wanta. Jadi seperti itulah, itu ibadah pedagang. Ya tidak salah juga Ustaz. Ini kan saya berbicara tingkatan saja. Itu kita mau naik level ya terserah kita. Kalau kita mampu, alhamdulillah. Ya jadi dari tadi yang tadinya disuruh-suruh, diperintah sedikit-sedikit, kan tidak apa-apa Bu. Kalau misalnya kita berpuasa karena mau pahala, tidak masalah, tidak ada masalah itu. Ya, tapi ada kualitas tertinggi lagi Ustaz, ibadah pecinta. Ibadah pecinta ini dia melakukan ibadah itu karena memang betul-betul Allah yang dia cari, ridho Allah yang dia cari. Apapun orang mau bilang apa, manusia mau bilang apa, itu tetap ridho Allah yang dia cari. Dia hati-hati sekali itu melakukan ibadah. Nah, kalaupun misalnya ya dia tidak mendapatkan surga, itu dia tetap mencari Allah begitu. Itu orang-orang ibadah pecinta. Nah, bahkan Imam Ghazali pun pernah mengatakan ya, itu ada kualitas puasa juga. Ada puasanya orang awam, orang kualitas puasa khusus, ada juga khusus yang lebih khusus lagi seperti itu. Yang paling bawah itu ya puasanya awam tadi itu. Yang luar biasa sekali kalau bisa tahan laparku sama minumku ini. Itu sudah luar biasa. Tapi tidak masalah. Itu bukan dosa kok. Artinya bagian dari ketaatan juga itu. Iya, ketaatan juga. Tapi kita nggak bisa juga sepelekan, minimal dia sudah mau berusaha. Itu sudah luar biasa. Nah, mau naik level lagi boleh. Naik levelnya apa? Dia sudah berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang merusak puasa. Misalnya ngegosip, atau misalnya apalagi itu yang kira-kira mengurangi pahala puasa, itu dia semua kurangi itu. Dia kalau bisa dia tinggalkan. Ya, misalnya hal-hal makruh yang merokok misalnya atau apa ya, atau misalnya ya adalah setidaknya naik level dari yang atas tadi. Dia sudah berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan ya dari puasa itu. Nah, tingkat 3 ada lagi Ustaz. Itu sudah puasa batin. Puasa batin. Memikirkan sesuatu yang Allah haramkan itu sudah tidak juga dia. Karena ada Ustaz, dia tidak berzina tapi nonton Ustaz. Dia nonton. Nah, itu kan sudah pikirannya rusak lagi. Itu sudah puasa yang seperti. Jadi betul ya. Allah itu dalam Al-Quran pun karena pada Al-Quran itu pahala-pahala pun berbeda-beda Ustaz. Allah dalam surah Al-Kautsar kan dikatakan surga itu kayak gini modelnya. Nah, itu untuk hamba-hamba yang tadi hamba-hambaku yang ya sukanya ada imbalannya itu ya, ini ada. Tapi bagi hambaku yang betul-betul mau beribadah, itu ya Allah juga memberikan ganjaran apa? Ganjaran yang sangat luar biasa. Ya, surga itu bukan lagi tempat yang dia maknai tempat, tetapi surga itu adalah bentuk cintanya Allah, rahmatnya Allah. Itu yang dia cari oleh orang hamba-hamba yang pecinta tadi itu. Baik, luar biasa sekali. Dahsyat sekali pembahasan begitu lama dan panjang sekali ini. Menarik. Jadi apapun tadi yang perlu disampaikan terkait ketaatan, kemudian ada tadi latihan-latihan, pengorbanan, iktibar, termasuk puasa-puasa para nabi sebelumnya. Dan tadi juga salah satu tingkatan tadi mulai dari budak tadi, anggaplah kemudian yang pedagang, terus yang tadi yang pencinta. Ini pencinta inilah sebenarnya kalau saya kategorikan ini termasuk puasanya yang kualitas premium. Dari semua itu kemudian saya bisa menarik kesimpulan bahwa dari semua puasa tadi tipenya itu
melahirkan kemudian tadi di Al-Baqarah 83 menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Takwanya itu tergantung level seberapa hebat ibaratnya. Premium Iya, ya. Baik, terima kasih pemirsa. Saya Irwan Lupus. Pamit undur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.